Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian teologi kita pada kesempatan kali ini terambil dari Perjanjian Lama. Secara khusus pada saat ini kita akan membahas mengenai janji Allah dalam satu Tawarik. Kalau kita berbicara mengenai kitab Tawarik itu terdiri dari dua kitab, yaitu 1 dan 2 Tawarik. Sedangkan pada saat ini kita akan melihat bagaimana janji Allah tentang Mesias di dalam 1 Tawarik. Kitab 1 Tawarik terdiri daripada 29 pasal. Kitab 1 Tawarik merupakan pengulangan kata demi kata dari kitab-kitab Perjanjian Lama yang terdahulu. Kitab Tawarik merupakan kitab yang juga menceritakan tentang sejarah Israel yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu dimulai dengan pendahuluan yang bersifat silsilah. Adapun silsilah yang dapat ditemukan kurang lebih dimulai dengan keturunan Adam sampai dengan Abraham atau bapa leluhur daripada bangsa Israel. Kemudian dilanjutkan dengan keturunan Abraham, Yehuda, Daud, kemudian keluarga Yehuda yang lain, Simeon, Ruben, Lewi, Isakar, Benyamin, Naftali, Efraim, Asher, serta Saul. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu silsilah dalam sejarah bangsa Israel, karena Mesias akan lahir dari keturunan tersebut, khususnya dari keturunan Daud. Lalu siapakah yang dimaksud dengan Daud? Daud merupakan salah satu tokoh yang dibahas di dalam kitab 1 Tawarik. Daud juga merupakan tokoh yang telah dipilih Allah untuk menjadi salah satu raja yang memerintah bangsa Israel. Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Daud adalah salah satu tokoh yang menyenangkan hati Allah, atau juga dapat dikatakan Daud adalah raja yang berkenan di hati Allah. Walaupun Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa, akan tetapi Allah sendiri telah memilih dan berjanji bahwa keturunan Daud akan dibangkitkan kembali seorang yang memerintah dan berkuasa, serta menjadi raja atas Israel. Daud adalah orang yang mendapat kasih karunia dan disukai oleh Allah. Daud melambangkan orang-orang yang termasuk dalam janji-janji Allah. Daud juga merupakan salah satu dari keturunan suku Yehuda. Jadi, Daud juga mewarisi janji-janji Allah atas suku itu. Kitab 1 Tawarik menceritakan kembali mengenai janji Allah akan Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Mengapa janji Allah itu diberikan kepada Daud? Pertanyaannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Daud merupakan seorang yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah memilih Daud untuk memerintah di Israel. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11 yang kedua, dengan jelas dikatakan bahwa Allah telah berfirman, jika Daudlah yang akan menggembalakan umatnya, yaitu Israel, dan Daudlah yang akan menjadi raja atas umatku. Hal tersebut merupakan janji Allah yang berkaitan dengan hadirnya Mesias, meskipun tidak dikatakan secara langsung dalam Alkitab. Namun inilah bukti dari janji Allah bahwa Mesias akan hadir dari keturunan Daud. Melalui silsilah yang tadi sudah kita lihat, juga Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Dapat mengingatkan dan membuktikan tentang pemilihan Israel. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-14 ayat yang kedua, dan pemeliharaan Allah atas Israel melalui daftar keturunan yang terus bertambah, seperti yang bisa kita baca dalam 1 Tawarik pasal ke-17 ayat yang ke-10c, yang mengatakan bahwa Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Dan dalam hal ini tentunya adanya benang merah tentang janji Allah dalam kehadiran Mesias oleh keturunan Daud sendiri. Karena dalam Matius pasal yang pertama juga disebutkan bahwa silsilah Yesus Kristus berasal dari anak Daud, anak Abraham. Oleh karena itu Bapak Saudara, menurut kitab 1 Tawarik, tentunya berkenaan dengan Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang akan datang.
Karena pada dasarnya melalui janji Allah lah Mesias akan hadir dari keturunan Daud. Dan dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 merupakan janji Allah sebagai bentuk pemeliharaannya. Kemudian di pasal yang ke-17 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa aku akan jadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hal ini terdapat di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kelima yang mengatakan bahwa karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dengan demikian hal itu jelas di dalam 1 Tawarik berkenan dengan Yesus Kristus bahwa benang merahnya berarti Allah memang telah berjanji sebelumnya melalui perantaraan para raja dan nenek moyang seperti pada Raja Daud dan Salomo sebagai perantaranya. Kita bisa membaca di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan keempat. Akan tetapi oleh karena janji Allah tersebut sudah tergenapi, maka Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi perantara bagi Allah yang telah menyelamatkan setiap orang berdosa dengan tidak adanya pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah akan Mesias di dalam kitab 1 Tawarik merujuk kepada Yesus Kristus sebagai penebus bagi seluruh umat manusia. Amin. Untuk kajian teologi kita pada kesempatan kali ini, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin.